Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriuni, NIM 199614237. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pasar menentukan pendapatan. Untuk membahas tentang tenaga kerja di pasar yang menentukan pendapatan, materi yang kali ini yang pertama adalah pendapatan kekayaan, dan yang kedua dalam penetapan harga input dan produktivitas marginal dari pendapatan itu. Yang pendapatan, apa yang dimaksud dengan pendapatan dan apa yang dimaksud dengan kekayaan, dan kemudian apa yang dimaksud dengan harga input dan produktivitas. Pendapatan di sini di dalam pasar, dalam pendapatan itu dalam sebuah ekonomi, pasar dibagikan kepada pemilik faktor-faktor produksi ekonomi dalam bentuk upah atau laba uang sewa, dan semoga jadi pendapatan itu terdiri dari upah, kemudian terdiri dari laba, kemudian terdiri dari uang sewa, dan suku bunga, dan yang dimaksud dengan pendapatan faktor merupakan berupa pendapatan yang sebagaimana faktor produksi atau upah atau gaji dan pendapatan buruh lain, dan pendapatan pribadi adalah pendapatan dari properti atau pendapatan pemilik, pendapatan sewa apartemen, laba usaha bunga. Pemerintah sangat berperan dalam menciptakan pendapatan masyarakat melalui pegawai pemerintah, obligasi belanja pemerintah, dan jaminan sosial. Kekayaan adalah variabel stok atau seperti volume air di sebuah danau yang memiliki kekayaan yang besar, tentunya akan bisa menguasai sebuah perekonomian yang lebih seperti harta yang berwujud, rumah, kendaraan, properti, model bisnis, dan lain-lain. Pendapatan adalah aliran uang yang setiap unit waktu, seperti aliran air sebuah sungai yang ada dua, yaitu finansial dan harta yang berwujud, di mana finansial yaitu contohnya seperti cek tabungan saham, rekening pensiun, dan lain-lain. Permintaan faktor produksi. Permintaan faktor produksi untuk memaksimasi profit. Permintaan input hanya dilakukan jika memberikan keuntungan kepada usaha, seperti 1+1 tinggi sebuah produktivitas, tambah 1 rendah produktivitas yang diupayakan biaya terkecil. B. Produk margin atau permintaan untuk faktor produksi, penggantian input lebih mahal dengan input yang lebih murah. Selanjutnya yaitu penetapan harga input dengan produktivitas marginal, diantaranya yaitu hakikat permintaan, teori distribusi dan produksi hasil marginal.
penentuan harga, faktor produksi, distribusi pendapatan nasional, permintaan untuk faktor produksi, dan penawaran faktor produksi invisible hand. Keajaiban pasar merupakan reorientasi bersama deregulasi, privatisasi, dan pengurangan rintangan perdagangan. Seperti sebuah contoh yaitu, apakah binatang dalam hutan mendapatkan makanan yang adil? Tentu tidak, karena punya hukum sendiri. Begitu juga dengan pasar. Tidak ada invisible hand yang menjamin bahwa ekonomi falsifying akan menghasilkan distribusi pendapatan yang adil dan yang wajar. Sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.